Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Happy Monday buat teman-teman semuanya. Semoga aktivitas kalian dilancarkan. Dan kita akan membahas sedikit seputar altcoins ya. Ini adalah salah satu request dari viewers kita. The first comment itu datang dari Miss Rafrindra strip atau underscore 24 Zilika dongko ya. Ini the first comment nih di previous video. Kemudian second comment adalah Dogecoin dan yang ketiga adalah Sandbox. Jadi nanti untuk Dogecoin dan Sandbox akan saya update melalui grup Telegram. Make sure kalian gabung, caranya gampang, klik link yang ada di deskripsi, and it's free guys, alright, free. Everybody loves free things, alright. Nah, jadi kita sekarang mau review dulu Zilika. But before kita ngomongin soal Zilika, saya mau sedikit memberikan tanggapan ya terhadap teman-teman di sini yang mungkin sedikit banyaknya panik mungkin ya kalau kita lihat karena melihat harga turun ya kan, dan ada beberapa yang ngasih pandangan bahwa wah turun lagi nih dan lain sebagainya gitu kan. Ya mirip-mirip kalau lebih kurang bahasanya, tapi saya lupa yang mana tadi ya. Ya pokoknya adalah teman-teman ya, adalah di dalam ini apa di dalam pembahasan ini teman-teman. Dan sebenarnya Bitcoin tuh nggak turun sih, yang saya lihat itu dia hanya terkoreksi saja. Dan ya lagi-lagi ini adalah bagian dari manipulasi di Senin pagi ya. Seringkali terjadi untuk progress market di mana Senin pagi itu manipulasinya tuh menurut saya lumayan kencang. Nah ini ada proses kayak liquidity sweep ibaratnya. Ya kan, sempat break di bawah 43500 turun, tapi kemudian dia bertahan lagi. Dan kalau kita lihat ya ini teman-teman ya, kalau kita tebalkan, nah ini dia benar-benar konsolidasi saja di antara level 44300 dan 43500. Cuma $800 selisihnya. Cuma buntutnya atau jarumnya ngelewatin level itu memang. Cuma secara body kan itu yang kita anggap sebagai valid gitu ya. Nah, dia cuma $800 pergerakannya. Naik turun, naik turun, naik turun. Udah dari hari Sabtu sampai dengan hari ini udah mendekati sesi New York juga, dia masih di situ-situ aja. Nah, kalau kita lihat dari situasi Bitcoin dominance-nya, di mana di sini Bitcoin dominance-nya terlihat sangat tinggi ya, nge-spike banget teman-teman. Ini berarti sebagai sebuah indikasi bahwa market itu benar-benar terfokus hanya pada Bitcoin saja. Mengapa demikian? Ya, kalau kita lihat ini USDT dominance flat, tidak ada pergerakan juga. Dia tidak naik maupun tidak turun. Technically dia juga konsolidasi. Jadi orang bukan take profit di altcoins dan masuk ke USDT, melainkan rata-rata market saat ini itu mungkin ya take profit di altcoins dan pindah ke Bitcoin. Jadi di swap sama mereka. Ya, cuman kenapa nih Vin kok nggak kelihatan adanya aktivitas gitu ya, dalam artian kok harganya flat-flat aja gitu kan, nggak naik kenceng, nggak turun kenceng, dia cuman steady aja. Nah teman-teman berarti perlu tahu bahwa yang melakukan akumulasi di sini itu bukan pemain-pemain besar atau institusi atau corporate atau hedge fund atau banking dan lain sebagainya, melainkan lebih kepada retail investor tapi yang memang dengan kapasitas uang cukup banyak. Jadi kalau kita lihat yang keluar dari altcoins itu kelihatannya masuk ke Bitcoin. Nah, cuman ketika mereka masuk ke Bitcoin, harganya tuh nggak signifikan. Kenapa? Karena demand-nya tidak sebesar uang-uang institusi. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, apa pengaruhnya terhadap altcoins? Ya tentu saja, kita seperti yang tadi sudah saya mention ya, karena money flow-nya out dari altcoins masuk ke Bitcoin, jadi asumsinya altcoins itu rata-rata tertekan. Ya, tentu saja penginterpretasian retail juga sama, melihat Bitcoin dominance naik, otomatis kan mereka galau gitu kan. Wah, ini kalau megang altcoins kayaknya kurang greget nih karena Bitcoin dominance-nya lagi menguat signifikan. Jadi ya saya pikir ada pertimbangan ya, market akan beralih dulu untuk melihat Bitcoin bagaimana pergerakannya sampai dengan nanti 10 Januari untuk pengumuman terkait dengan Bitcoin ETF spot ya, untuk perusahaan ARK Invest ya kalau nggak salah, itu adalah salah satu aplikan Bitcoin ETF spot. Nah, yang kalau misalkan dia disetujui itu seperti apa, kalau misalkan ternyata diundur lagi itu seperti apa marketnya. Nah, teman-teman silakan artikan sendiri berdasarkan informasi yang kalian coba cerna. Nah guys, progres daripada Zilika saat ini yang jadi pertanyaan kan, the first comment ya. Jadi appreciate banget buat Rafrindra, dan ini cara saya filternya sebenarnya gampang teman-teman ya. Jadi saya tidak bohong sama sekali, gampang ya. Ini top comment diganti news first. Nah yang terbaru kan 1 jam lalu nih. Nah kalau kita tarik ke bawah, yang paling terakhir itu 16 jam lalu adalah si Rafrindra tadi. Jadi requestnya dia adalah Zilika. Nah what I like about Zilika adalah somehow Zilika itu bertahan di atas area demand. Ya, ini adalah area demand yang menurut saya cukup sakral. Mengapa demikian, Vin? Karena gini, ini kalau kita lihat ini adalah resistance, guys. Resistance yang sudah berhasil di break pada saat early bull run, ya sekitar di Oktober 2020. Boom, harga nanjak signifikan. Nah, sebelum dia nanjak, ini ada proses akumulasi diiringi dengan proses liquidity sweep.
ya. Jadi harga sempat dibawa turun dulu, istilahnya diserpet ke bawah ya kan. Orang udah panik jual, kirain ini udah topnya, ternyata berbalik arah dan dia nanjak. Nah, makanya saya asumsikan ini adalah area demand kita. Mengapa demikian? Karena setelah ini nanjak, kita udah create higher low dan tidak ada lagi yang namanya lower low until kapan nih terakhir? Ya, until bulan Mei 2021. Dan kita udah mulai lihat dia ada yang namanya lower low. Jadi anggapannya ini overall adalah swing low-nya dan ini adalah swing high-nya kita gitu ya. Ini satu push dorong ke atas. Nah, kalau kita lihat lagi even dari bawah ya, kita gunakan Fibonacci retracement deh. Teman-teman coba lihat di kisaran area ini sebenarnya mendekati level Fibonacci 0,618. Namun reaksi buyers itu udah muncul bahkan menjelang mendekati level 0,618. Ya, salah satu yang menarik adalah bagaimana demand area ini terlihat sangat sakral sehingga mempertahankan Zilliqa untuk tidak turun lebih jauh. At least sebanyak 3 kali percobaan dia gagal dan pada akhirnya dia mulai rebound lagi. Nah, reboundnya ini udah mantep belum? Sebetulnya kalau saya lihat ini kita masih di dalam area akumulasi untuk Zilliqa. Jadi kalau misalnya teman-teman believe bahwa Zilliqa adalah salah satu koin yang bisa pumping pada saat next bull run dan kalian mempertimbangkan bahwa wah, gue kayaknya boleh nih akumulasi Zilliqa, maka sebenarnya menurut saya ini masih di dalam area akumulasi. Ya, kita belum make a move banget. Kenapa demikian? Karena ini ada satu area SNR yang menurut saya major itu belum di take out. Nah, ini nggak jauh beda nih teman-teman sekalian dengan kondisi-kondisi yang pernah saya sebutkan. Ya, kayak salah satunya Avalanche ya. Begitu dia break dari area keramat, harganya langsung nanjak signifikan. Kemudian Bitcoin Cash juga sama. Setelah dia nanjak dari harga atau area keramat, harganya langsung naik signifikan. Ya, kemudian ada Solana juga, itu juga sama. Ya, kalau kita lihat di sini time frame weekly, begitu dia break dari area keramat ya kalau kita bilang di sini. Ini kan sebenarnya SNR keramatnya di sini nih, guys. Nah, itu langsung nanjak. Ya, kita lihat lagi tadi Avalanche ya, kita coba untuk buka teman-teman. Nah, begitu dia break area keramat, ini langsung nanjak lumayan signifikan. Selain itu, kita juga ada BNB bahkan, guys. Kalau kalian notice, BNB itu sebenarnya time frame weekly-nya itu ada area keramatnya di sini. Ini resistance keramat nih. Kisaran $250. Nah, begitu dia di breakout, harganya nanjak signifikan. Nah, kalau kita melihat pada pergerakannya si Zilliqa sendiri, itu belum ada tuh yang namanya break dari area keramat ya. Kita melihat bahwa resistance ini masih bertahan di sana dan masih berfungsi sebagai resistance. Terlepas dari teman-teman yang suka trendline, kalau kalian bilang, wah ini kan udah break trendline tapi kok dia gagal naik, ya saya adjust lagi juga bisa teman-teman kayak gini. Ya, which is technically dia belum break dari trendline gitu. Nah, it's all about perspektif aja kalau misalkan kita ngomongin trendline. Tapi berbicara key level, I think key level adalah satu yang tidak bisa dibohongi. Key level itu bisa menunjukkan bahwa sometimes di level-level tertentu memang ada tahanannya atau resistance-nya ya. Dan ini kalau berdasarkan price action analysis harusnya teman-teman bisa mempertimbangkan seperti misalkan contoh, kenapa sih harga di situ bertahan? Nah, ada orang yang mempertahankan, ya kan? Ada bigger players yang mencoba untuk mempertahankan karena Zilliqa ini istilahnya bukan koin kecil gitu. Koin yang market cap-nya gede, ya. Artinya kita punya uang 100 juta rupiah pun juga gak akan berarti gitu. Even 1 miliar rupiah pun, ya mungkin bisa menggerakkan beberapa ticker, tapi apakah itu bisa mengubah keadaan? Jawabannya tidak, ya. 10 miliar pun saya rasa masih kurang. Maka dari itu kita harus percaya nih dengan apa yang ditunjukkan oleh para bigger players. Kalau menurut saya, apa yang ditunjukkan pada bigger players melalui price action ini, mereka masih godok harganya, guys. Jadi mereka nggak mau harganya di mark up dulu supaya ketika nanti mereka udah siap barangnya, mereka mark up, baru market ikut panic buying. Saat ini belum kelihatan situasi tersebut, ya. Mudah-mudahan sepaham nih sampai sini teman-teman. Nah, lalu kalau kita lihat lagi ini time frame daily ya, perspektif time frame daily, sebenarnya koreksi yang terjadi menurut saya membuat chartnya mengalami damage yang cukup signifikan ya. Karena kalau kalian lihat ini ada sebuah trendline ya. Trendline ini sudah berhasil di breakdown dan proses setelahnya itu penurunan yang lumayan signifikan ya. Di sini sih ada SNR major ya di kisaran harga 0,1809, which is di sini, ini adalah SNR major, ya. Probably kalau kalian berencana untuk melakukan akumulasi, saya rasa ini adalah level atau area yang terbilang cukup menarik untuk dipertimbangkan oleh teman-teman. Ya, selain itu di atasnya kita punya area low yang saat ini dites dan somehow Zilliqa itu berusaha untuk bertahan, ya. Namun kalau kita lihat sekali lagi berdasarkan struktur yang ada, ini prosesnya sudah memasuki pullback. Jadi saya anggap ini adalah inducement kita.
Ya, lebih kurang seperti ini. Kemudian by process ini adalah low point kita. Ya, low karena dia create higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan finally kita punya lower low. So I think this gonna be the bottom. Kita gunakan Fibonacci retracement dan kita tarik ke atas. Nah, di level 0,01810 kebetulan confluence juga nih dengan 0,71%. Jadi ini merupakan dua range area yang menurut saya sudah boleh dikonsider sebagai area untuk akumulasi bagi yang tertarik pada Zilliqa. Kira-kira seperti itu guys ya. Dan ingat lagi, patokan kita time frame weekly, kita belum dibawa kemana-mana, dan ini masih termasuk dalam harga diskon yang menurut saya cukup proper. Alright, nah next one kita bahas dari time frame hourly-nya. Kita mau coba lihat apakah ada opportunity atau peluang yang kita bisa manfaatkan pada time frame kecilnya. Nah, kalau saya lihat sejauh ini penurunan kan lumayan signifikan nih teman-teman sekalian ya, dan ini tergambarkan pada time frame daily-nya juga. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di sini terdapat inducement, namun sudah terjadi breakdown, dan menurut saya ini cukup masif. Jadi pada time frame 4 jam ini secara struktur kita melihatnya cenderung bearish ya. Time frame daily-nya dia memang bullish, but di time frame 4 jam ngasih tahu ke kita bahwa Zilliqa itu sudah masuk ke dalam pullback atau koreksi major. Ya, major yang dimaksudkan adalah time frame yang lebih besar, which is daily dan kawan-kawan. Maka teman-teman, kalau menurut saya, seandainya kita ada peluang, bukan peluang ya, mungkin lebih tepatnya ada concern lah untuk mencoba untuk melakukan transaksi long by futures market ya. Ideally, Zilliqa itu harus mampu balik dulu harganya teman-teman ya. Balik dari mana, Vin? Maksudnya balik dari sini guys. Ini adalah area supply krusialnya menurut saya. Minimal dia harus mengalami reversal dulu ya. Jadi dia flip dulu supply tersebut. Setelah confirm adanya reversal, nah kita bisa manfaatkan pada saat dia mengalami pullback, either retest terhadap previous demand, atau ya teman-teman bisa manfaatkan juga area SNR ya, seandainya kita melihat ada validasinya ya. Jadi buat saya simple nih teman-teman, selama struktur menunjukkan bahwa harga Zilliqa masih bisa turun, maka saya rasa tidak wise untuk kita berspekulasi di mana ke bottomnya ya. Sekali lagi, kalau buat teman-teman belanja di spot sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau misalkan buat anda yang mungkin preferensinya adalah trading dan mencoba memanfaatkan futures market, maka saat ini belum waktunya. Malah saya bisa bilang kalau naiknya korektif ini harusnya menjadi peluang untuk sell short lagi. Jadi kita manfaatkan struktur yang terbentuk pada time frame kecilnya untuk memberikan kita informasi bahwa harga saat ini itu masih bisa meneruskan penurunannya ya. Sampai kapan? Sampai ada reaksi buyers yang serius berusaha untuk memflip harganya dan memberikan kita konfirmasi. Sebagai contoh, biar teman-teman punya gambaran, kalian bisa lihat ini ada satu yang lagi kita coba pantau, yaitu INS ya. Sini setelah ditweet sama Vitalik Buterin, harga nanjak mengalami pullback, lalu pada time frame 1 jamnya kita sudah kembali bullish lagi. Ibaratnya kayak gini tuh ya. Kita udah ngeliat ada yang namanya proses market structure shift. Jadi any pullback setelahnya itu bakal jadi clue kita. Antara ini adalah proses liquidity sweep untuk ngambil buyers supaya mereka bisa sell off lagi, atau memang ini adalah valid higher high untuk kita melihat berpotensi membentuk yang namanya higher low. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, so semoga kiranya penjelasan saya seputar Zilliqa bisa cukup clear. Nanti akan saya updatekan untuk si Dogecoin dan juga tadi satu lagi apa ya teman-teman ya. Pokoknya salah satunya Dogecoin ya. Dan nanti pokoknya kita akan updatekan melalui grup Telegram price actionnya. So bear with me ya. Bear with me and we'll see you guys again in the next update. So thank you very much guys for watching and hopefully video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless and cheers guys. Bye bye.